Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala hadan nabiyil karim habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 tipe manusia terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali perintah Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, baik perintah itu langsung dari kalamnya yang mulia maupun yang disampaikan melalui lisan hamba-hambanya. Menyikapi perintah-perintah tersebut, beragam pula tipe manusia dalam menyikapi dan meresponnya. Setidaknya ada 4 tipe manusia dalam merespon atau menanggapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipe yang pertama adalah saran dianggap sebagai perintah, yaitu seseorang yang menyikapi sebuah saran atau pendapat itu sebagai sebuah perintah. Ini merupakan sikap yang paling mulia dan terhormat. Contohnya adalah ketika Nabi Ismail alaihissalam mendapatkan saran atau pendapat dari ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ia menyikapi itu sebagai sebuah perintah. Dan Nabi Ismail alaihissalam, dalam posisi siap patuh atas perintah tersebut dan bersabar untuk menunaikannya. Mari kita simak dialog sang ayah dengan anaknya yang diabadikan Allah dalam kandungan surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai anakku, aku melihat dalam mimpimu. Aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Dengan spontan, sang anak, Ismail kecil waktu itu, menjawab, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Sebagai seorang anak, inilah tipe anak yang soleh lagi santun. Walaupun bahasa ayahnya terkesan seperti saran dan pendapat, tapi Ismail kecil menyikapinya dengan sebagai sebuah perintah dan instruksi. Sehingga jawabannya layaknya orang yang beriman.
sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dalam konteks yang lebih luas, beginilah harusnya sikap seorang anak buah terhadap tuannya. Seorang prajurit kepada panglimanya. Seorang karyawan kepada atasannya. Dan inilah tipe yang paling baik dan level yang paling tinggi. Saudara-saudaraku yang kami hormati rahimakumullah. Kemudian level yang kedua, tipe yang kedua adalah perintah dianggap sebagai perintah. Ini adalah tipe level kedua. Ini merupakan level standar. Standar seorang muslim, standar seorang mukmin, yang seharusnya setiap kita, setiap muslim minimal bersikap seperti ini. Di mana ketika ada perintah, maka ia sikapi itu sebagai sebuah perintah. Tidak perlu dibantah. Tidak perlu cari alasan. Dan tidak perlu diperdebatkan. Banyak contoh terkait tipe ini dalam Al-Quran. Sebab memang ini adalah tipe standar yang seharusnya ada. Contohnya adalah dialog antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hudhud ketika beliau memerintahkannya untuk mengirim surat kepada Ratu Bilqis. Simak, mari kita simak ya, dalam kandungan surat An-Naml ayat 27 sampai 30 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Yang artinya Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, pergilah engkau hudhud dengan membawa suratku ini. Kemudian lemparkan surat ini, lemparkan surat tersebut kepadanya, kepada Ratu Bilqis. Dengan patuh, burung hudhud berangkat, membawa surat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia tak berani membantah. Untuk beralasan istirahat sejenak pun tidak ia lakukan. Dan misi tugas itu ia tuntaskan dengan sempurna. Padahal jarak antara kerajaan Nabi Sulaiman dengan kerajaan Sabak sangat jauh. Lebih dari 1.500 km. Dan ia baru saja terbang dari sana. Namun hudhud tidak mengeluh dan tidak mencari-cari alasan untuk mengelak dari perintah. Kemudian juga mari kita simak sikap para wanita muhajirat, wanita-wanita yang berhijrah pada masa Nabi waktu itu. Ketika wanita muhajirat itu, wanita-wanita yang berhijrah itu mendengar ayat Allah yang barusan turun kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Ahzab ayat 59.
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Menanggapi ayat ini, Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, beliau mengomentari sikap wanita-wanita muhajirat itu dengan mengatakan, semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirat ini, yang wanita-wanita muhajirat ini dengan spontan mereka mengambil kain-kain yang ada di dalam rumah mereka untuk segera dijadikan penutup tubuh mereka. Jadi wanita-wanita muhajirat itu begitu cepat, begitu spontan cepat menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk mengulurkan jilbabnya ke dalam seluruh ke tubuhnya itu, tanpa menunggu waktu yang lama, tanpa menunggu pakaian atau mode yang standar, yang sesuai mode dan sebagainya. Tapi mereka segera mengambil kain-kain yang ada di dalam rumah mereka untuk menutup tubuh mereka. Karena apa? Karena wanita-wanita muhajirat ini sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka merasa malu kalau tidak segera menutup tubuhnya dengan jilbab. Inilah kompetensi minimal seorang muslim, seorang mukmin maupun mukminah. Yang harus ada pada diri seorang muslim maupun muslimah. Nah, saudara-saudaraku yang saya hormati rahimakumullah, kemudian tipe yang ketiga adalah perintah dianggap sebagai saran. Tipe ini adalah tipe yang buruk, memiliki jiwa yang sombong, lagi pembangkang. Sudah jelas yang datang kepadanya adalah sebuah perintah, tetapi dianggapnya itu hanya sekedar saran, dan ia mencari pilihan dan tugas lain di luar perintah tersebut. Mari kita simak kandungan dialog antara Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya saat tsunami raksasa sudah menghantam bumi, dalam penggalan surat Hud ayat 42-43. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana
wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, kemarilah, naiklah ke kapal bersama kami. Jangan kamu jadi orang kafir. Kata Nuh alaihissalam. Tapi si anak tidak mematuhi perintah ayahnya tersebut. Dianggapnya itu hanya sekedar saran dan pendapat. Menurutnya ada pilihan lain yang lebih baik untuk menyelamatkan diri. Kemudian si anak tersebut, Kan'an, menjawab, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan berenang ke bukit tersebut. Aku akan selamat di sana dari hantaman banjir ini. Kata Kan'an dengan sombongnya seperti itu. Akibat sikap membangkang ini, si anak celaka. Ia tenggelam, ditelan oleh besar dan tingginya tsunami tersebut. Begitulah nasib bila seorang anak durhaka ataupun prajurit pembangkang ataupun bawahan yang tidak patuh. Saudara-saudaraku yang saya hormati rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, tipe terakhir adalah perintah dilawan dengan perintah. Inilah tipe manusia yang paling buruk dan level paling rendah. Mereka adalah orang yang melawan perintah dengan memberikan perintah pula kepada yang memberikan perintah. Jadi diperintah malah gantian memerintah. Mari kita simak kandungan dialog Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya Bani Israel ketika akan memasuki bumi Baitul Maqdis dalam untaian surat Al-Maidah ayat 21 sampai 24. Wahai kaumku, kata Musa, masuklah kalian ke tanah suci Baitul Maqdis. Jangan kalian berpaling. Mereka membantah dan tidak bersedia masuk ke sana, masuk ke Baitul Maqdis, karena takut menghadapi pasukan musuh yang ada di sana. Lalu dua orang dari kaum Nabi Musa alaihissalam mengingatkan lagi perintah Nabi Musa untuk masuk Baitul Maqdis dan pasti akan menang. Mereka malah menjawab, Bani Israel tadi, pergilah engkau, Musa bersama Tuhanmu, berperanglah berdua, kami duduk-duduk di sini menunggu. Inilah tipikal prajurit yang kurang ajar. Perintah dan instruksi dari panglimanya dibalas dengan melawan dan mengeluarkan pula perintah kepadanya. Bani Israel sangat terkenal sebagai kaum pembangkang. Slogan mereka seringnya adalah Sami'na wa asoina. Kami mendengar dan kami membangkang. Sungguh sangat tercela orang tipe ini, baik sebagai anak, bawahan, karyawan, ataupun prajurit. Saudara-saudaraku yang
saya hormati rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di dalam Al-Quran itu paling tidak ada 4 tipe manusia menanggapi atau merespon perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah saran dianggap perintah. Yang kedua, tipe yang kedua adalah perintah dianggap sebagai perintah. Yang ketiga, perintah dianggap sebagai saran. Yang keempat, perintah dilawan dengan perintah. Saudara-saudaraku yang kami hormati rahimakumullah, ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Semoga kita termasuk tipe yang pertama atau sekurang-kurangnya tipe yang kedua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya agar senantiasa bisa dan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.